Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau katakan dengan pujian ini, kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu memberkati kita, Tuhan selalu menjaga kehidupan kita. Musim akan selalu berganti. Mari siapkan hati, beri yang terbaik untuk Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kasih-Mu tidak pernah dapat kami ukur dengan apapun, karena Engkau Tuhan yang terlalu baik atas hidup kami. Tuhan, pagi hari ini berbicaralah Tuhan, kuatkan kami, hiburkan kami, berikan kesegaran dalam rohani kami Tuhan. Mari berbicara melalui hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan, supaya apapun yang dikatakan asalnya daripada Tuhan. Dari awal sampai akhir pemberitaan firman kami
kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada, biar mereka bisa berkonsentrasi dan menerima utuh semua firman yang diberitakan oleh hamba-Mu pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Allah yang terambil di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-16. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, silahkan saudara membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-16. Firman Allah berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa tidak selama-lamanya bahwa usia jasmani itu mempengaruhi pertumbuhan rohani. Kenapa saya katakan seperti itu, saudara? Bahwa kadangkala kita menemukan fakta atau kenyataan orang yang sudah sekian lama menjadi orang Kristen, tetapi dalam kehidupan rohaninya tidak menunjukkan ada satu pertumbuhan. Dan sebaliknya kadangkala kita melihat ada orang-orang yang belum lama jadi orang Kristen, tetapi pertumbuhan rohaninya sedemikian pesat. Ini adalah fakta yang seringkali kita jumpai di kalangan gereja Tuhan. Pada bagian ini Rasul Paulus memberitahu kepada kita bahwa kita semua suatu saat nanti akan menghadapi satu kenyataan bahwa di mana manusia badan kita semakin hari akan semakin merosot. Saudara tentu mengalami hal ini. Dulu ketika kita muda, kita begitu bersemangat, seakan-akan waktu 1 kali 24 jam terasa kurang bagi kehidupan kita. Kita banyak sekali melakukan aktivitas dan tubuh terasa sehat-sehat saja. Tetapi dengan berlangsungnya waktu kita menemukan bahwa kondisi fisik kita semakin hari semakin merosot. Kemampuan kita dalam bekerja, kemampuan kita dalam berpikir, kemampuan kita dalam melakukan kegiatan-kegiatan sudah semakin terbatas. Ini karena memang fisik kita lambat laun akan mengalami proses penuaan. Apapun yang dilakukan untuk membuat tubuh ini tetap tampil awet muda, itu selalu ada batasnya. Mau dibikin seperti apapun, lama-kelamaan usia jasmani tidak bisa berbohong. Nah, ini berbeda dengan kehidupan rohani. Kalau yang namanya kehidupan rohani itu pertumbuhannya tanpa batas, saudara. Artinya tidak dipengaruhi oleh kondisi umur jasmani kita. Kalau jasmani mentok di usia 70, kalau mampu 80, setelah itu mati. Tetapi rohani kita itu bisa terus-menerus mengalami peningkatan. Dan memang hal itulah yang Paulus sampaikan kepada kita, bahwa walaupun manusia badan kita, badaniah kita itu lama-kelamaan semakin merosot, tetapi janganlah manusia batiniah atau manusia rohani kita makin merosot. Seharusnya setiap hari kondisi rohani kita semakin naik, semakin naik, semakin naik, atau paling tidak stabil, saudara. Nah, oleh karena itu di awal tadi saya sampaikan bahwa usia jasmani itu tidak menentukan kedewasaan rohani. Kalau jasmani ada waktu untuk berhenti bertumbuh, tetapi rohani tidak pernah mengalami yang namanya berhenti bertumbuh ketika orang itu mau bertumbuh. Terus sampai kapan? Sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus.
Maka melalui mimbar ini saudara, saya berdoa supaya semakin lama saudara menjadi orang Kristen, orang percaya, maka seharusnya rohani kita pun harus semakin bertumbuh. Ya. Namun kita melihat kenyataan bahwa memang apa yang saya sampaikan ini tidak semudah ketika kita mempraktekannya. Kadang-kala kita mendapati bahwa hidup kita mengalami kerohanian yang seringkali naik, seringkali turun, seringkali naik, seringkali turun. Dan sangat sulit untuk menjaga kestabilan pertumbuhan rohani, saudara. Karena banyak faktor yang mempengaruhi. Kalau kita melihat di era para hakim, zaman para hakim, saudara, kalau saudara membaca kitab Hakim-Hakim, saudara akan menemukan bahwa kehidupan rohani orang Israel itu mengalami jatuh bangun dan sangat dipengaruhi oleh pemimpin rohani pada waktu itu atau yang disebut dengan para hakim. Ada di sana contohnya Gideon, Deborah, Simpson, Ehud dan lain sebagainya. Ketika orang-orang Israel ini dipimpin oleh pemimpin rohani yang memiliki kerohanian yang baik, maka orang Israel akan mengalami grafik yang naik secara rohani. Tetapi ketika pemimpin itu meninggal, maka yang terjadi orang Israel mengalami penurunan rohani, kembali menyembah kepada Baal-Baal dan ilah-ilah. Pemimpin rohani yang baru muncul, grafiknya naik lagi. Tetapi ketika pemimpin itu mati, turun lagi. Seperti itu, fluktuatif, naik turun, naik turun. Dalam kehidupan kita pun juga mungkin mengalami kondisi yang seperti itu. Nah, oleh karena itu renungan kita pada pagi hari ini ada 3 cara atau syarat bagaimana supaya rohani kita itu bisa naik atau paling tidak stabil, saudara. Kita akan melihat yang pertama di dalam 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-15. Hal yang pertama atau syarat pertama kalau saudara dan saya ingin kerohanian kita naik atau stabil, di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 di sana dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mohon maaf saya menggunakan bahasa Inggris untuk menjelaskan atau untuk mempermudah kita dalam mengingat 3 poin yang akan kita pelajari yang merupakan syarat bagaimana kerohanian kita bisa stabil atau mengalami kenaikan. Yang pertama, menjaga kekudusan atau dalam bahasa Inggris supaya lebih mempermudah, holy. Ya, karena nanti 3 poinnya itu depannya hurufnya H semua. Yang pertama, holy artinya kudus. Kekudusan adalah syarat pertama kalau saudara dan saya ingin kerohanian saudara stabil atau naik. Kita mengerti bahwa penghalang utama kenapa rohani kita tidak bertumbuh karena ada dosa yang masih kita lakukan atau yang masih kita simpan. Dari mimbar ini saya katakan kalau saudara masih menyimpan dosa dan masih nyaman dalam berbuat dosa, maka sampai kapanpun rohanimu tidak akan pernah bisa bertumbuh. Tetapi sebaliknya, kalau saudara memutuskan saudara mau hidup kudus, maka itu menjadi langkah yang baik untuk saudara lama-kelamaan akan mengalami pertumbuhan secara rohani. Dosa itu adalah sebuah penyakit yang membuat kita menjadi sakit dan yang membuat kita tidak sehat dan tidak mengalami pertumbuhan. Alkitab katakan tadi dalam 1 Petrus 1 ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Di dalam seluruh hidupmu itu artinya seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari pikiran kita, dari perkataan kita, dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar,
dan apa yang kita lakukan hendaklah itu kudus. Bahkan di bagian yang lain dikatakan tanpa kekudusan tidak mungkin orang melihat Allah. Kita semua punya visi yang sama sebagai orang percaya bahwa kita rindu seperti Tuhan Yesus. Karena iman kita percaya bahwa suatu saat nanti kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, syarat yang menjadi syarat utama selain beriman kepada Tuhan, yaitu kita perlu hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kekudusan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka ada 3 macam kekudusan. Yang pertama adalah kekudusan secara posisi, di mana ketika saudara percaya Tuhan Yesus, maka Alkitab katakan dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-11, kita dipindahkan dari dosa, dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, dari budak dosa menjadi hamba Kristus. Posisi kita sudah dipindahkan. Maka kalau saudara melihat tulisan-tulisan Rasul Paulus, seringkali Paulus menyebut kita sebagai orang-orang kudus. Karena memang setiap orang yang percaya Yesus, maka posisi dia sudah disebut sebagai orang kudus. Nah, penting untuk kita mempelajari hal ini. Kalau kita percaya dan menerima Yesus, maka status kita menjadi orang kudus. Dengan kesadaran akan status ini diharapkan maka kita tidak lagi hidup di dalam dosa, karena kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka seharusnya ketika saudara hendak melakukan dosa atau hendak berbuat dosa, maka seharusnya kita ingat, saya ini adalah orang kudus. Saya sudah dipindahkan oleh Tuhan dari kegelapan ke dalam terang. Nah, kesadaran akan identitas ini seharusnya akan membuat kita merasa malu, merasa sungkan kalau kita berbuat dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka ketika saudara itu dibaptis, itu merupakan tanda bahwa saudara sudah meninggalkan hidup lama dan menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan. Nah, kesadaran akan posisi kita ini diharapkan bisa menolong kita untuk kita tidak bergelimang di dalam dosa. Tuhan Yesus pernah katakan, jangan sampai kita itu seperti babi, saudara, yang walaupun sudah dibersihkan tapi kembali lagi ke kubangan. Jadi jangan sampai kita itu menjadi Kristen-Kristen B2, Kristen-Kristen yang senang berbuat dosa dan nyaman berbuat dosa. Setiap kali ada KKR, altar call dipanggil maju ke depan, berdoa, minta ampun, nangis-nangis di hadapan Tuhan, tapi pulang dari KKR berbuat dosa lagi, saudara. Itu Kristen B2. Ya. Nah, oleh karena itu kita dari hal ini, bahwa secara posisi kita sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terang. Yang kedua, kekudusan secara proses. Nah, inilah yang harus kita perjuangkan setiap hari. Rasul Paulus berkata, aku melatih diriku dan menguasai seluruhnya. Artinya kekudusan ini perlu dilatih hari demi hari. Seringkali saya berkata atau bertanya kepada saudara, apakah bisa kita orang berdosa ini hidup kudus? Bisakah kita sehari tidak berbuat dosa?
Saya percaya sebagian besar di antara kita pasti akan berkata, tidak mungkin dalam satu hari saya tidak berdosa. Tetapi walaupun demikian bukan berarti tidak bisa, saudara. Karena kita punya Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menjadi alarm dalam kehidupan kita. Roh Kudus itulah yang akan mengingatkan kita akan firman dan akan kebenaran. Nah, sekarang masalahnya atau kuncinya terletak di dalam diri kita. Apakah kita peka dan menurut nasihat Roh Kudus melalui firman-Nya? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, saudara, jangankan satu hari, 1 jam saja saudara untuk tidak berbuat dosa itu rasanya sangat sulit. Tetapi kalau kita mengandalkan kuasa Roh Kudus, saya percaya saudara, kita pasti dimampukan oleh Tuhan. Ya, oleh karena itu penerapannya atau praktisnya begini saudara, untuk kita bisa setiap hari hidup kudus, mari kita awali dengan tiap menit. Tiap menit hidup kudus. Kalau sehari itu rasanya susah, 1 jam juga mungkin rasanya susah, mari kita awali dengan tiap menit. Coba selama 1 menit saudara tidak berbuat dosa. Saya percaya pasti bisa. Kalau menit pertama berhasil, lanjutkan menit kedua dan seterusnya dan seterusnya. Saya percaya Tuhan akan memampukan kita asal saudara niat. Ya, asal saudara niat. Tetapi saudara, kita juga perlu waspada ketika saudara sudah punya niat untuk kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Jangan lupa bahwa iblis akan berusaha untuk menggagalkan kita. Dia akan berusaha untuk menggoda kita sedemikian rupa, memberikan pencobaan-pencobaan kepada diri kita, membujuk diri kita untuk berbuat dosa. Nah, inilah yang menjadi tantangannya. Tidak jarang anak-anak Tuhan akhirnya jatuh di situ. Tetapi dengan tekad yang kuat dan pertolongan Roh Kudus, saya percaya kita pasti bisa mengalahkannya. Nah, bagaimana kalau seandainya kita sudah berkomitmen, mungkin 1-2 jam pertama kita berhasil, tetapi 3 jam berikutnya kita gagal. Tanpa sadar pikiran kita menjadi kotor dan kita berbuat dosa. Maka Alkitab katakan, cepat-cepat minta ampun di hadapan Tuhan. Ya. Jadi awali sebuah hari dengan kekudusan, dan akhiri hari itu pun dengan kekudusan yang daripada Tuhan. Kalau sepanjang hari kita ada 1 atau 2 kali kita berbuat dosa, maka segeralah minta ampun. Jangan sampai kita tidur dengan masih membawa dosa, saudara. Nah, inilah kekudusan secara proses. Oleh karena itu, seharusnya moto kita anak-anak Tuhan adalah setiap hari saya harus semakin kudus. Kalau saudara semakin kudus, saya percaya kita akan mengalami kondisi kerohanian yang akan semakin naik. Ini merupakan perjuangan bagi kita, saudara, di tengah budaya yang ada di sekeliling kita yang mentolerir dosa, menganggap dosa itu sebagai hal yang lumrah, menganggap dosa sebagai hal yang wajar. Bagaimana kita anak-anak Tuhan bisa tampil beda? Saya percaya di tengah situasi COVID seperti ini, Tuhan izinkan salah satunya supaya membuat kita semakin sadar, dan kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Mulai introspeksi diri, mulai untuk tidak lagi berbuat dosa, mulai berusaha untuk mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saudara kekasih Tuhan, mari hiduplah kudus setiap hari. Nah, kekudusan itu tidak hanya bicara soal posisi, tidak hanya bicara soal proses, tapi nanti suatu saat kita akan mengalami kekudusan secara penuh, yaitu pada saat kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita diangkat di awan-awan bersama dengan Tuhan, maka kita 100%
menjadi orang-orang kudus seperti Tuhan Yesus yang tidak mempunyai hasrat untuk berbuat dosa. Keinginan untuk berbuat dosa sudah tidak ada lagi, karena kita dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak ada dosa dan cacat, kita menjadi orang yang 100% kudus, ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan saya mau kehidupan rohani kita terus naik, maka syarat pertama harus kudus, holy, ya. Sebab sekali lagi tanpa kekudusan kita tidak pernah bisa untuk mengalami kerohanian yang bertumbuh. Yang kedua, di dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayat 1 sampai 2, Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai 2, di sana dikatakan seperti pujian yang pertama tadi, saudara, ya. Ayat 2 dan 3, maaf. Firman Allah katakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Hal yang kedua, syarat yang kedua supaya kita bisa mengalami kerohanian yang bertumbuh, selain holy atau kudus, maka kita harus punya yang namanya hungry atau lapar, haus akan kebenaran. Alkitab katakan pengalaman dari Bani Korah berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, seperti seekor rusa yang benar-benar haus merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tanpa rasa haus dan lapar akan Tuhan, maka mustahil kita bisa bertumbuh, saudara. Karena pertumbuhan itu sangat bergantung dengan menempelnya kita kepada ranting, kepada pokok anggur itu. Sebab dikatakan dalam Yohanes pasal 15, kita itu adalah ranting. Kita tidak bisa jauh dari Tuhan, karena ketika kita jauh dari Tuhan sebagai sang sumber, maka saudara dipastikan kita akan mati. Tetapi kalau kita melekat dengan Tuhan, selalu memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan, maka saya pastikan saudara akan bertumbuh di dalam kasih dan karunia Tuhan. Pertumbuhan rohani itu sangat dipengaruhi oleh rasa lapar dan haus kita. Semakin kita lapar dan haus, maka kemungkinan kita untuk bertumbuh semakin besar. Tetapi semakin kita tidak memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan, maka kerohanian kita hanya akan biasa-biasa saja. Saya bersyukur beberapa jemaat saudara menyampaikan kepada saya sudah sangat ingin bisa beribadah bersama-sama. Beberapa ada yang nelpon saya dan berkata, saya sangat kering rasanya, beberapa bulan tidak bisa beribadah, pengen hati bisa beribadah bersama-sama. Nah Bapak Ibu, maka kita menjadi paham saat ini kenapa penulis Ibrani berkata dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, salah satunya karena dengan mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan. Tapi mungkin untuk saat ini kita tahan dulu. Oleh karena itu, walaupun saat ini saudara belum bisa beribadah bersama, ibadah di rumah masing-masing tidak boleh berhenti, saudara. Jangan sampai kita kehilangan rasa lapar dan haus akan kebenaran itu. Nah, apa itu kebenaran? Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, sebuah ayat yang tidak asing lagi, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kebenaran itu yang pertama bicara tentang pribadi Tuhan Yesus. Apakah saudara sampai hari ini masih merindukan untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus secara pribadi? Saya mau katakan saudara, kalau saudara tidak pernah berdoa secara pribadi, saudara tidak punya waktu untuk berkomunikasi kepada Tuhan secara pribadi, maka saudara tidak akan pernah bisa mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu selalu rindukan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Rindukanlah terus tinggal di dalam
hadiratnya. Bukan berapa lama yang penting, tapi yang penting adalah kualitas dari hubungan itu. Ya. Doa itu harus menjadi doa yang berkualitas. Doa yang berkualitas bukan lamanya, tetapi isi dari hubungan yang sedemikian rupa itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran itu bicara tentang pribadi Yesus. Dan yang kedua, kebenaran itu bicara tentang firman Tuhan. Apakah saudara masih rindu akan firman Tuhan? Apakah saudara masih membaca firman Tuhan setiap hari? Bagaimana kita bisa bertumbuh kalau Alkitab saudara tidak pernah saudara baca? Bagaimana bisa bertumbuh kalau hari-hari saudara dihabiskan hanya di depan HP kita, tidak pernah melihat Alkitab dan hal-hal firman Tuhan melalui YouTube atau melalui apapun? Bagaimana kita bisa bertumbuh kalau setiap hari kita menghabiskan waktu kita tidak dalam hadirat Tuhan? Oleh karena itu, ini menjadi perenungan bagi kita. Saudara dan saya ingin bertumbuh, maka kita harus memiliki rasa lapar dan haus, hungry terhadap kebenaran. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa mengalami pertumbuhan? Maka syarat yang ketiga, kita perlu yang namanya humble. Ya, humble itu hati hamba, rendah, merendahkan diri. Merendahkan diri itu artinya apa? Artinya saudara dan saya mau dibentuk oleh Tuhan. Matius pasal 11 ayat 29 di sana dikatakan, dan belajarlah kepadaku. Kepadaku ini siapa? Ini adalah Tuhan Yesus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Inilah yang kadang-kala menjadi hal yang hilang dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Karena kadang-kala kita masih mengeraskan hati kita, sehingga ketika firman Allah disampaikan dalam kehidupan kita, kita sudah membangun benteng. Siapa sih yang menyampaikan firman Allah? Firman Tuhannya kita sudah langsung mengkritik, kita sudah membangun benteng, merasa diri kita paling benar, dan sudah ada dalam pemikiran kita persepsi aku sudah tahu hal itu. Itu namanya kita sudah membangun benteng. Selagi kita masih membangun benteng dan masih mengeraskan hati, maka kita tidak akan pernah bisa bertumbuh. Maka Yesaya di sana mengumpamakan kita anak-anak Tuhan itu adalah seperti tanah liat. Tanah liat itu kalau mau menurut kepada sang penjunan, ketika sang penjunan itu mulai membentuk, maka ketika proses itu terjadi, tanah liat mau dibentuk pada akhirnya akan menjadi bejana yang indah. Tetapi kalau tanah liat itu memberontak, maka sampai kapanpun tanah liat itu akan tetap menjadi tanah liat yang tidak memiliki fungsi apa-apa selain hanya diinjak-injak orang saja. Demikian pula dalam kehidupan kita secara rohani. Kalau saudara dan saya tidak mau dibentuk oleh Tuhan, maka sampai kapanpun engkau tidak akan pernah bisa bertumbuh. Kalau seorang anak tidak mau diajar oleh gurunya, tidak mau memperhatikan pelajaran-pelajaran, tidak mau mengikuti ulangan-ulangan, maka sampai kapanpun dia tidak akan pernah bisa naik kelas. Tapi kalau sang anak itu nurut terhadap gurunya, mengerjakan setiap tugas-tugasnya, belajar dengan sungguh-sungguh, saya percaya prestasinya akan semakin naik dan dia akan bisa meraih cita-citanya. Sama dengan kita, Bapak Ibu. Berapa banyak kadangkala kita memilah-milah firman. Kalau firman itu cocok dengan daging kita, kita berkata oke, saya akan melakukan. Apalagi kalau tentang berkat saudara, wah senang sekali. Tetapi kalau firman Allah mulai bicara soal memikul salib, menyangkal diri, bertobat, kita mulai berkata, wah itu bukan untuk saya, itu untuk dia, dan lain sebagainya. Jangan memilah-milah firman, karena
Walaupun firman itu manis atau pahit, pedas sekalipun, itu baik untuk diri kita. Itu baik untuk hidup kita. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, milikilah hati seperti hati hamba, hati yang rendah, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Saudara, apa sih cara yang paling enak sebetulnya pembentukan Tuhan dalam kehidupan kita? Cara yang paling halus yang Tuhan lakukan untuk membentuk kita adalah melalui firman Tuhan yang saudara dengar. Firman Tuhan yang saudara dengar itulah cara yang paling halus untuk membentuk hidup kita. Oleh karena itu, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hati. Relalah untuk dibentuk melalui firman-Nya. Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang mudah sekali suudzon kepada hamba Tuhan. Saya percaya tidak ada hamba Tuhan yang punya maksud untuk menyerang seseorang, itu tidak ada. Kalau saudara merasa ketemplak dengan firman Tuhan, saudara harus katakan terima kasih Tuhan karena Engkau begitu mengasihi kehidupanku. Engkau ingin aku supaya bertumbuh, Engkau ingin aku supaya berubah. Seharusnya kita seperti itu, bukan malah saudara mutung, bukan malah saudara menjadi malas ke gereja dan lain sebagainya. Ingat sekali lagi saudara, cara yang paling halus pembentukan Tuhan dalam kehidupan kita adalah melalui firman Allah yang kita dengarkan, saudara. Oleh karena itu, relakan hatimu ketika firman Allah membentuk kehidupan kita. Kalau melalui firman Allah masih belum mampu untuk mengubah hati saudara, maka jangan protes kepada Tuhan. Kalau akhirnya Tuhan menggunakan cara-cara yang dalam tanda kutip lebih kasar, mungkin melalui masalah yang datang dalam kehidupan kita. Kalau melalui masalah yang kecil yang saudara hadapi, saudara masih keras hati, sampai akhirnya Tuhan izinkan masalah yang besar terjadi dalam kehidupan kita untuk membentuk kehidupan kita, baru kita menjadi sadar. Maka hal itulah yang akan Tuhan lakukan, karena Tuhan mengasihi kehidupan kita. Jadi mari kita introspeksi, saudara. Kalau terjadi masalah yang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, mungkin salah satunya karena kita tidak respon terhadap firman Tuhan yang kita dengar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita tidak ingin Tuhan menggunakan cara-cara yang sedikit keras membentuk kehidupan kita. Seperti halnya orang tua yang mengasihi anaknya. Saya punya 2 orang anak, dan puji nama Tuhan sampai hari ini saya tidak pernah menggunakan tangan dan kaki saya untuk mengajar mereka. Karena cukup dengan kata-kata saja mereka sudah tahu kalau mereka salah. Tetapi kapan tangan, cubitan, jeweran itu diberikan? Yaitu pada saat sang anak tidak mau mendengar nasihat kita. Apakah dengan demikian bahwa orang tua tidak sayang? Justru karena orang tua itu sayang, maka membentuk. Sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan sampai menjewer kita, dalam tanda kutip memukul kita, mungkin karena kita tidak mau menurut ketika Dia memberi nasihat kepada kita. Oleh karena itu, kalau saudara ingin bertumbuh, maka milikilah kerendahan hati. Setiap firman Allah yang Bapak Ibu saudara dengarkan, taati, lakukan. Maka saya percaya saudara akan bertumbuh. Demikianlah 3 hal yang akan menolong kita, saudara, supaya kita bertumbuh secara rohani, atau paling tidak stabil kehidupan rohani kita. Yang pertama, holy, kudus. Yang kedua, hungry, milikilah rasa lapar dan haus akan Tuhan, akan kebenaran. Dan yang ketiga, humble, memiliki hati hamba, hati yang rendah, hati yang mau
dibentuk oleh Tuhan. Semoga firman Allah menjadi berkat dalam kehidupan kita bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, dimanapun anak-anakmu berada saat ini, hambamu berdoa, biarlah kebenaran firman Allah yang kami dengarkan pagi hari ini akan menolong kehidupan kami untuk kami bisa bertumbuh di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kami sadar fisik kami akan berhenti dalam pertumbuhannya, tetapi kami sadar juga bahwa rohani kami tidak boleh berhenti bertumbuh sampai kami berjumpa dengan Tuhan. Biarlah melalui ketiga hal itu akan membantu kami untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.